Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlana Ridho Syalewa, NIM 1910 1253 10075. Nomor absen 41 dari kelas 3E PGSD. Hari ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi yang berjudul Pengembangan Media dan Sumber Belajar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Perkenalkan, nama saya Nika Narasati, absen 21, ingin memaparkan pengertian dari manfaat media pembelajaran. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah salah satu alat bantu pengajar bagi guru untuk menyampaikan materi pengajaran, meningkatkan kreativitas siswa, dan meningkatkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran merupakan unsur paling penting dalam proses pembelajaran karena dapat membantu guru dalam memperkaya wawasan siswanya. Selanjutnya, ada manfaat media pembelajaran. Yang pertama, pengajaran lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar pada diri siswa. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa di kelas, serta memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran dengan baik. Yang ketiga, metode pembelajaran bervariasi. Tidak semata-mata hanya komunikasi verbal, melainkan melalui penuturan kata-kata lisan oleh pengajar. Siswa tidak kehabisan ide dan tidak mudah bosan mengajar, dan pengajar pun tidak kehabisan tenaga. Yang keempat, siswa lebih baik dan banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tapi juga melakukan kegiatan seperti aktivitas mengamati, melakukan, melaksanakan, mengeksplorasi. Ya, itu saja, sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu ada media cetak. Media cetak ini berupa buku tulis, buku petunjuk, modul, foto, grafik, dan lembar lepas. Media cetak ini sangat mudah ditemukan. Karena itu, media cetak ini sangat mungkin digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu ada media pajang. Media pajang ini dapat berupa papan tulis, papan buletin, whiteboard, dan papan mengetik. Media pajang yang umumnya terdapat di lembaga pendidikan yaitu papan tulis dan whiteboard. Yang ketiga yaitu media peraga dan eksperimen. Media ini bisa berupa alat asli dan alat tiruan. Media ini biasanya terdapat di laboratorium seperti alat miniatur organ tubuh manusia, mikroskop, botol cairan khusus kimia, dan lainnya. Yang keempat yaitu ada media liquid crystal display. Media ini biasa digunakan pendidik untuk menampilkan materi pada kelas besar. Namun demikian, media ini juga dapat digunakan dalam kelas kecil. Keberadaan media ini menjadikan pendidik hemat dalam menulis materi di papan tulis atau whiteboard. Sebab materi sudah disusun dalam slide. Yang kelima yaitu media slide. Media ini dapat ditunjukkan melalui lembaran-lembaran yang berisikan poin-poin penting dari materi yang akan disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Media slide ini terdapat pada Microsoft Office PowerPoint. Yang keenam yaitu ada media film. Media ini diputar dengan bantuan komputer, laptop, netbook, dan liquid crystal display. Perlu diakui dan disadari bahwa alat-alat tersebut tidak dimiliki setiap lembaga pendidikan memiliki fasilitas tersebut, maka perlu dioptimalkan kegunaannya.
Yang ketujuh yaitu ada media televisi. Saat ini media televisi tidak sulit ditemukan. Hampir setiap rumah dipastikan memiliki televisi. Hanya saja media televisi ibarat dua sisi koin. Jika televisi digunakan untuk keperluan positif maka dapat bermanfaat. Tetapi jika televisi digunakan dalam keperluan yang tidak baik maka dapat membahayakan individu yang melihatnya. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu media komputer. Media ini terus berkembang. Seiring bertambahnya tahun spesifikasi yang dimiliki komputer semakin baik. Bahkan saat ini marak komputer dengan spesifikasi yang tinggi dapat banyak menampung game di dalamnya. Efek dari keberadaan game ini menjadi virus bagi peserta didik. Mereka lebih asyik dengan game. Meskipun demikian, ada pula peserta didik yang memanfaatkan komputer untuk berekspresi, menghasilkan tulisan yang diterbitkan, dan mengerjakan tugas-tugasnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizari Zalianur, NIM saya 1910 1252 10 116. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang komponen karakteristik media pembelajaran. Perlu kita perhatikan bagaimana karakteristik masing-masing media pembelajaran. Artinya, setiap media pembelajaran memiliki karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi kemampuannya. Nah, pemahaman terhadap karakteristik media pembelajaran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Malahan, kemampuan semacam ini memberikan peluang menggunakan berbagai jenis media pembelajaran yang bervariasi. Ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, menentukan media pembelajaran berdasarkan identifikasi tujuan pembelajaran. Aspek pertama yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran adalah tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran. Nah, setelah guru memahami fokus tujuan atau pembentukan kemampuan siswa dan materi pelajaran, maka langkah selanjutnya adalah tentukan media apa yang relevan untuk mencapai kompetensi dan menguasai materi pelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik media pembelajaran, yang dimana harus sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, tingkat kemampuan guru, ada di sekolah, mudah penggunaannya, tidak memerlukan waktu yang banyak, dapat mencapai tujuan pembelajaran, dan tentunya mampu meningkatkan kreativitas siswa. Yang ketiga, mendesain penggunaannya dalam proses pembelajaran. Seorang guru harus mampu mendesain penggunaan media tersebut sehingga menjadi proses yang utuh dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, mengevaluasi penggunaan media pembelajaran. Seorang guru harus bisa mengevaluasi penggunaan media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran sebagai bahan umpan balik dari efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Elisa Salim, NIM 1910 1253220 085, nomor absen 54. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sumber belajar. Jadi sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh siswa untuk mempelajari suatu hal, tidak terbatas hanya buku saja, tetapi dapat berupa orang, alat, bahan, dan lingkungan yang dapat mendukung proses pembelajaran. Nah, maksudnya di sini adalah jadi sumber belajar itu tidak hanya berpatok pada buku saja, tetapi kita juga bisa mendapatkannya dari orang, seperti guru, keluarga, teman, dan orang lain di sekitar kita. Kemudian kita bisa mendapatkan dari alat, bahan, dan lingkungan yang bisa digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Pemanfaatan sumber belajar ada 6, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas pembelajaran, yaitu dengan mempercepat laju belajar dan membantu pengajaran untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban pengajar dalam menyajikan informasi.
Lalu, yang kedua, ada memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Maksudnya adalah mengurangi kontrol dosen yang kaku dan tradisional, kemudian memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Nah, lalu yang ketiga adalah memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Lalu yang keempat adalah lebih memaksimalkan pembelajaran, yaitu meningkatkan kemampuan sumber belajar dan penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Lalu yang kelima adalah memungkinkan pembelajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajar yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang bersifat konkret. Lalu, memberikan pengetahuan yang lebih langsung. Dan yang terakhir adalah memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, yaitu menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hai teman-teman, perkenalkan saya Sri Mulyani, nomor absen 8 dengan NIM 19 10 12 51 235. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai penggunaan sumber belajar. Sumber belajar memiliki fungsi yang pertama sebagai media pengembangan bahan ajar. Artinya, keberadaan sumber belajar dapat dijadikan sebagai media pendidik dan peserta didik dalam melakukan eksplorasi terhadap bahan ajar. Yang kedua, media efisien dan efektivitas pembelajaran. Artinya, sumber belajar dapat meringkas waktu yang dibutuhkan pendidik dalam menyampaikan materi dan melatih peserta didik untuk bersentuhan langsung dengan sumber belajar yang ada. Yang ketiga, media terciptanya pembelajaran yang sistematis. Artinya, sumber belajar keberadaannya bagi pendidik dan peserta didik dapat menjadikan peluang terciptanya pembelajaran tersistem semakin besar. Yang keempat, meringankan tugas pendidik dalam menyampaikan materi. Artinya, pendidik hanya perlu menyampaikan pokok-pokok materi yang akan diajarkan. Sementara eksplorasi dan elaborasi materi diserahkan kepada masing-masing peserta didik dengan memanfaatkan sumber belajar. Yang kelima, meningkatkan peluang keberhasilan pembelajaran. Artinya, keberadaan sumber belajar dapat dimanfaatkan pendidik dan peserta didik secara optimal agar menjadikan tujuan pembelajaran lebih mudah direalisasikan. Yang keenam, media sinergi dengan minat dan bakat peserta didik. Artinya, peserta didik memiliki kecenderungan akan memilih sumber belajar yang disukai, sesuai minat dan sesuai bakat. Yang terakhir, yang ketujuh, sumber informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Artinya, sumber belajar memiliki peluang untuk menjadi salah satu media peningkatan informasi dan pengetahuan yang dimiliki pendidik dan peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Sari. Saya dari kelas 3E dengan NIM 1910112512005 dari kelompok 7. Di sini ada kriteria sumber belajar. Kriteria sumber belajar yang baik bagi pendidik dan peserta didik ada 4. Yang pertama, dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan. Yang kedua, merubah perilaku pengguna sumber belajar menjadi lebih baik. Yang ketiga, dapat digunakan baik secara mandiri maupun kelompok. Dan yang keempat, dapat dirancang atau tinggal dipakai. Di slide ini ada landasan pemilihan sumber belajar. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan dapat dijangkau. Artinya, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber belajar dapat dijangkau oleh pendidik dan peserta didik. Yang kedua, kompetensi dan keahlian dalam mengoperasikan sumber belajar.
Jadi, apabila pendidik dan peserta didik tidak bisa mengoperasikan sumber belajar, adanya sumber belajar tersebut menjadi tidak berguna. Yang ketiga, ketersediaan teknisi. Langkah ini merupakan hak antisipasi apabila pendidik dan peserta didik tidak bisa menggunakan sumber belajar. Dengan adanya teknisi, dapat membantu pendidik dan peserta didik untuk mengoperasikannya. Yang keempat, praktis dan sederhana. Dan yang kelima, sumber belajar fleksibel untuk digunakan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keenam, sesuai dengan strategi pembelajaran. Terima kasih. Baik, selanjutnya jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama ada pesan, yaitu informasi yang ditransmisikan atau diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. Termasuk ke dalam kelompok pesan adalah semua bidang studi atau mata kuliah yang harus diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua, orang atau people, yaitu manusia yang bertindak sebagai penyimpanan, pengolah, penyaji pesan dalam kelompok ini, misalnya seorang guru, dosen, tutor, peserta didik, tokoh masyarakat, atau orang lain yang mungkin berinteraksi dengan peserta didik. Yang ketiga, bahan atau material, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Berbagai program media termasuk kategori bahan, misalnya transparasi, slide, film strip, audio, video, buku, modul, majalah, bahan instruksional, teleprogram, dan lain-lain. Yang keempat ada alat atau device, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan, misalnya slide proyektor, overhead proyektor, video tape, pesawat radio, pesawat televisi, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima, teknik, yaitu prosedur atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Contohnya instruksional teleprogram, belajar sendiri, belajar tentang pemahaman simulasi, demonstrasi, ceramah, dan tanya jawab, atau yang lain-lain sebagainya. Masih banyak ya. Selanjutnya yang terakhir, lingkungan atau setting, yaitu situasi sekitar di mana pesan disampaikan. Lingkungan bisa bersifat fisik, contohnya gedung sekolah, kampus, perpustakaan, laboratorium, studio, auditorium, museum, tanam, maupun lingkungan non-fisik, suasana belajar, dan lain-lain. Baik, itu dia tadi pemaparan materi pengembangan media dan sumber belajar dari kelompok kami. Salah dan hilafnya kami mohon maaf. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.